Lalu dari situ aku terbang lagi ke London. Nah di London itu aku akan mengikuti event London Fashion Week, di mana London Fashion Week saya juga nggak sendirian, tapi saya membawa brand Ivan Gunawan. Dan biasanya tuh panggungnya di dekat rumahku kan, panggung pengumuman pemenang dan organ tunggalan gitu, jadi ya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari Ivan Gunawan bakal bikin gaun pernikahan Adiba Kanza dan Egy Maulana Fikri. Ivan Gunawan dipercaya Umi Pipik Dian Irawati, istri mendiang Ustaz Jeffrey Al-Bukhari alias UJ, untuk membuat gaun pengantin pernikahan Adiba Kanza. Ivan Gunawan juga dibuat tak menyangka dengan permintaan Adiba Kanza untuk pernikahan dengan Egy Maulana Fikri. Pria yang kerap disapa Igun ini menyebut bahwa Adiba Kanza yang terlihat kalem ternyata memiliki permintaan yang tak biasa. Meskipun demikian, Igun merasakan bersyukur lantaran Adiba Kanza sang calon pengantin mengetahui keinginannya. Igun menyebut bahwa keinginannya Adiba Kanza untuk gaun pernikahannya ini sangat tak biasa. Bahkan keinginan Adiba Kanza membuat ibundanya kaget dengan warna pilihan putri sulung UJ itu. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Adiba Kanza akan melangsungkan pernikahan dengan Egy Maulana Fikri pada Desember mendatang. Igun dipercaya Umi Pipik untuk membuat gaun pernikahan Adiba Kanza di momen resepsi pernikahannya. Jadi ada 5 desainer lah, ada 5 desainer yang bakal, ada kami Dea, ada siapa lagi dia? Siapa? Ada Kanaan sama siapa? Ya Allah, mohon maaf deh, mohon maaf nggak kesebut. Pokoknya ada 5 desainer models yang ada di sana. Nah kalau di London itu rencananya akan mengeluarkan 12 koleksi. Jadi aku di London itu sebenarnya adalah pre-collection aku untuk Raya Collection 2024. Karena 2024 itu kan lebarannya maju tuh, ya kan? Jadi aku showin di London nantinya. Jadi ini sebenarnya agak gila sih, idenya agak gila. Aku terbang sepanjang September itu 3 negara, dan di bulan Oktober itu juga Rita Shawil-Great, Miss Grand Indonesia, juga akan bertanding di ajang internasional Miss Grand Internasional di Vietnam. Jadi ya kalau teman-teman tanya akhir-akhir ini aku gimana, mumet sih. Jadi memang banyak yang dipikirin, persiapannya juga begitu banyak, tapi ya semuanya aku jalanin aja. Jadi beberapa tahun kemarin aku selalu mikirin bagaimana cara mengembangkan orang lain lewat beauty pageant. Nah, September nanti aku ingin kembali memberikan kesempatan kepada diri aku untuk memperlihatkan koleksi aku di tingkat internasional. Ini secara kacamata orang awam kayak gue mungkin kemarin-kemarin terlihat nyaman sebagai host, terus sibuk sama beauty pageant itu, dan akhir ini kembali lagi ke mainan awalnya nih. Apa sih pertimbangannya? Ya karena kalau misalnya dilihat kan seorang Ivan Gunawan itu kan sebenarnya memang profesi utamanya adalah seorang fashion designer. Saya kenapa ada di TV, bisa sering ketemu teman-teman media, ya karena memang di TV juga nggak boleh udahan juga gitu. Jadi tahun lalu aku sempat punya wacana untuk stop dulu TV gitu, tapi ya karena memang TV juga nggak bisa di stop, jadi ya semuanya harus selalu berjalan beriringan. Dan alhamdulillah program TV-nya juga tahu kalau aku memang basicnya adalah tukang jahit sebagai desainer juga. Jadi di saat aku ingin kembali mengejar mimpi aku sebagai fashion designer. Beralih ke berita selanjutnya, Ayu Ting Ting ikut memaknai Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-78. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia disambut dengan sukacita oleh seluruh masyarakat, tak terkecuali pedangdut Ayu Ting Ting. Berkaca pada usia Indonesia yang ke-78 tahun, Ayu Ting Ting mengungkapkan bahwa bangsa ini sudah semakin berkembang. Terlepas dari berbagai permasalahan yang dialami oleh Indonesia, Ayu sepakat bahwa tanah air sudah merdeka. Walau begitu, pendangdut berusia 31 tahun ini menyoroti kondisi Indonesia sekarang ini yang menjadi salah satu negara dengan polisi paling tertinggi.
Belum lagi permasalahan macet di ibu kota yang semakin parah. Kedua masalah tersebut adalah contoh hal yang membuat masyarakat Indonesia berpikir bahwa tanah airnya belum merdeka. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia, pelantun lagu Sambalado ini juga berpartisipasi dalam lomba di lingkungan tempat tinggalnya. Penampakan ini memang tak asing lagi, sebab Ayu memang sangat dekat dengan tetangga-tetangga sekitarnya, meski telah menjadi pendangdut terkenal. Ya itu aku. Ayo silakan. Silakan dulu. Silakan. Ya, ayo sambil nunggu foto dulu boleh. Ayo sama. Ya, terima kasih. Oke, ready yuk. Ayo hari ini di pasar Agung tetap merakyat nih sama warga-warga di Oh, so Bayu. pasti. Kalau saya kan mencintai warga sekitar, walaupun saya bukan RT, bukan RW, tapi saya senang lah, namanya meramaikan, ikut partisipasi, seru-seruan, biar rame aja. Gitu. Kan emang warga kita kan kompak. Serunya gimana tadi ya Kak Ayu? Seru aja bareng warga. Seru banget kalian syuting Ayu juga kan hari ini. Jadi memang udah setiap tahun sih. Karena waktu itu kalau Covid kan kita buat sendiri di rumah, tapi karena ini kan udah enggak. Jadi udah bisa kumpul lagi sama warga. Tadi lomba apa aja Bu Ayu dan menang nggak? Tadi lomba apa aja sih? Oh, lomba itu tuh pancingan 1 sama lomba belut. Enggak. Juara berapa tuh Bu Ayu itu yang dipegang? Tapi kait menang tadi kan ya? Kait menang ya? Kait menang. Enggak dong, kait juara 2. Oh, juara 2. Ini juara 3. Ini yang tadi lomba belut. Dulu tadi juaranya dapat katanya celana dalam laki-laki. Iya, itu salah. Itu buat bapak-bapak. Kalau ini ibu-ibu. Kasihnya salah. Biarin deh, ntar kasih Afirman aja celana dalamnya. Itu pertanda nggak sih Bayu? Apa? Iya kali disuruh nyari laki kali. Teh memaknai kemerdekaan 70 merasa merdeka. Oh, merdeka lah, Indonesia mah udah merdeka, udah jauh lebih maju, setiap tahunnya lebih berkembang gitu. Terus jalanannya juga makin rame, terus makin bagus. Cuma macet aja kok sama polusi. Itu yang belum merdeka menurut saya. Setiap hari kan mobilitas Bu Ayu juga kesana kemari gitu Iya, membawa alamat nggak? Iya, tahu. Melihat polusi dan kemacetan tuh seperti apa sih Bu Ayu? Ya iya, itu kan memang susah ya dari itu. Makanya tadi saya bilang yang belum merdeka itu sebenarnya kendaraan yang macet dengan polusi udara yang sangat-sangat berlebihan. Itu belum merdeka. Kalau yang lain emang, aduh netizen aja udah paling merdeka banget, udah paling maju, paling cepet. Ini musiknya sih Bu Ayu sama Medianya juga paling cepet. Rame. musiknya sih Bu Ayu sama omongan-omongan netizen nih. Enggak, udah biasa. Oh iya. Bu Ayu walaupun Bu Ayu bisa dibilang udah terkenal di mana-mana, tapi tetap rakyat gitu di sosialisasi. nggak canggung gitu sama warga sekitar rumah Tetap ya. seperti itu. Iya, karena kan emang udah dari kecil udah di sini gitu kan. Jadi emang aslinya kampungnya di sini, jadi udah kenal sama semua warga di sini, emang berbaur. Gitu. Kalau kita sombong kita diusir dari kampung. Beralih ke berita selanjutnya, ada dari Fandi Christian masih irit bicara soal nasib rumah tangganya. Aktor Fandi Christian dan istrinya Dahlia Polan terlihat kembali mesra. Diketahui bahwa sebelumnya Fandi sempat diisukan selingkuh dengan lawan mainnya di sinetron. Kemesraan Fandi dan Dahlia ini dipamerkan beberapa kali di Instagram keduanya. Kendati demikian, Fandi masih enggan berkomentar soal hubungan rumah tangganya yang kembali membaik. Ketika ditanya soal menjaga keharmonisan, aktor 37 tahun ini mengingatkan lebih menghargai dan menjaga apa yang telah dibangun. Dalam menjaga rumah tangganya, Fandi juga menyarankan untuk menantikan apa yang di masa depan. Sebagai informasi, Fandi resmi menikah dengan Dahlia pada tahun 2015 lalu. Pasangan dengan beda usia 12 tahun ini lantas dikaruniai 3 anak bernama James, Rose, and Callum. Ini gede banget men, jadi ada beberapa set yang apanya itu sih? Pengalaman syuting yang paling gak terlupakan selain yang mati itu apa sih? Kalau buat Semuanya nggak bisa aku lupain, ini semua aku happy banget bisa kerja sama. Karena Mike bilang salah satu doa aku yang dikabulin sama Tuhan. Karena dulu waktu aku pernah casting buat dia bikin series buat HBO Greaser, kalau kalian masih ingat, aku casting di sana tapi aku gak dapet. At the end aku dikabarin buat ini, aku casting lagi, mereka happy, akhirnya bisa kerja sama bareng tuh kayak wow. Aku datang ke Batam ngeliat studionya itu keren banget, udah akhirnya kerja. itu syutingnya sendiri kapan? Ini Mei
April udah persiapan masalah. Tahun ini? Tahun lalu. Terus selesainya sekitar bulan Agustus ya. Agustus tahun lalu. Dan jangan cara membagi waktu dengan padatnya jadwal syuting stripping nih Bang dan juga hari di Bandung. Justru ini sebelum stripping yang sekarang. Nah, membangun chemistry gitu. Ibaratkan ini banyak lawan main. Yang paling seru sama siapa sih? Sama Melati. Oh, sama Melati. Karena Sigit tuh mendam rasa cinta sama Oh, gitu. teman masa kecil, terus suka, dan Melati belum memutuskan untuk dia atau tidak. Ini proyek pertama dengan Alexandra? Ini proyek kedua. Proyek kedua gitu. Ada kesisahan lagi nggak sih membangun chemistry? Untuk chemistry sih enggak, cuma untuk dialek di tahun 1917, 19 tuh sambil udah agak susah karena kan baku, masih ada hubungan dengan Neil gitu. Karena kan ada cerita Neil masuk ke Indonesia. Nah, kamu pendalaman karakternya seperti apa? Ada referensi, observasi apa? Aku justru lebih baik connection sama yang menjadi Sigit kecilnya. Karena kan kita pengen dari Mike itu pengennya dari Sigit muda ke Sigit dewasa ada gestur-gestur atau hal-hal yang mereka lakuin itu tetap sama gitu. Jadi ya aku baik-baik ya. Dari Sama teman sama yang jadi Sigit kecilnya. Kamu biasanya apa biasanya kamu bla cara ngomong kamu seperti apa. dari karakter Sigit ini gitu, ada yang sama nggak sih dengan kamu gitu? Pernah memendam cinta juga nggak sih? Kesamaannya mungkin menjadi orang yang lebih nating tulus aja. Ya, karena Sigit tuh nating tulus banget. Aku nggak tahu ya di cerita berikutnya seperti apa. Tapi sampai cerita yang kemarin kita kerjain, Melati belum memberikan jawaban apapun terhadap lamaran Sigit. Mas, sorry tadi agak kepotong. Bedanya kan Mas tinggal di Bali, terus tinggal di 3 bulan di Batam gitu. Itu yang beda apa sih kan daerah pantai sama nggak tahu ya kalau di Batam itu mungkin dari Justru kita mau satu, ini jalan sedikit aja, itu udah pantai. Jadi kan ya karena ini udah rilis ya, maksudnya besok rilis gitu. Dan dari rilis filmnya, kita kan ada di kontrak untuk tidak memberitahukan apa yang sedang kita kerjain. Jadi aku pagi suka jogging sebelum callingan, aku udah foto itu banyak kapal yang stay di sana. Satu itu kan mau dekat banget, ujung Batam. Mereka pikir aku lagi di Melbourne. waktu diposting di Emang nggak boleh bocornya sebelum selesai produksi? Sebaiknya tidak. Dan ada di kontrak untuk lebih surprise aja sih. Bahkan di sini tadi ada adegan nggak pakai baju, nah itu tato ditutup tato Full gitu, tato aku ditutupin. pakai make up gitu. Dia pakai make up. Lama nggak gitu Bang? Harus nutup kan tatonya lumayan Sejam, banyak ya. sejaman. Make up aku lumayan 1,5 jam. Setengah jam. Sama tangan-tangan berarti di tangan-tangan semua Oh ya tangan sama my back, rambut. Sudah bawa kocek panas kan untuk make upnya sendiri nih kan tadi kayaknya. Beralih ke berita selanjutnya, ada dari Desta Oga bicara soal isu rujuk dengan Natasha Rizky. Dedi Mahendra Desta alias Desta memberikan respon saat ditanya rujuk dengan Natasha Rizky. Tak dengan kata-kata, Desta justru meledek awak media yang menanyakan soal rujuk dengan Natasha seperti yang diharapkan oleh netizen. Desta hanya melakukan gerakan bibir dan mengarahkan kepada wartawan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Mantan suami Natasha Rizky itu kemudian meninggalkan awak media. Sebelumnya, Desta dan Natasha kembali diharapkan rujuk oleh netizen. Hal itu berawal dari Desta dan Natasha yang tersiduk masih mesra meskipun kini keduanya sudah bercerai. Desta dan Natasha terlihat ikut menyaksikan live TikTok dari asisten rumah tangga sang aktris. Natasha terlihat lebih dahulu menyapa Desta dengan panggilan sayang mereka yaitu Abuy. Sapaan Natasha itu pun ditanggapi oleh Desta yang justru membuat keduanya seakan mengobrol. Desta menjawab pertanyaan Natasha Rizky bahwa dia sedang di rumah dan menonton pertandingan sepak bola. Ayah 3 anak ini juga mengeluhkan soal badannya sakit gara-gara habis latihan voli. Menyudahi percakapannya, Natasha pun pamit dan Desta juga memanggil mantan istrinya dengan panggilan sayang yakni Abuy. Seperti yang diberitakan sebelumnya, Desta Natasha Rizky resmi bercerai pada 19 Juni 2023 lalu. Secara kedekatan kita dengan aktor-aktor itu karena dengan
ngobrol sama mereka satu persatu, gue teleponin satu persatu, jadi memang secara kedekatan lah, jadi mereka ya senang karena mereka tahu juga Vindes akan menggarap ini dengan serius, jadi ada trust lah dari mereka. Itu yang paling penting adalah trust. Dan ada beberapa nama artis yang nggak bisa ikut tuh, mungkin siapa aja sih? Beberapa sih kayak Reza mentok di jadwal, terus juga kayak tadi Rio Dewanto juga dia berasa aku kayak kalau volley enggak deh, gue nggak bisa gitu. Terus kalau kayak Abi kan juga karena jadwal, jadi ya kita kemarin juga sempat ngajakin beberapa yang senior kayak Om Jeremy Thomas, cuman karena jadwal juga memang ya tadi itu mungkin memang masalah juga banyak di jadwal, tapi ya syukurlah kita berhasil mengumpulkan 13 aktor ini dan akhirnya akan bermain. Bang, ini termasuk proyek persahabatan juga nggak sih antara aktor dan pemain lainnya? Maksudnya persahabatan? Antara para aktor dan juga dengan Vindes atau dengan prediksi? Dengan prediksi dan juga kalau Vindes. Ya sebetulnya kan memang fun game gitu, tapi yang secara kita garap dengan serius, dengan semangat kompetisi yang beneran gitu, dan dengan latihan yang beneran. Jadi kita memang memberikan tontonan yang bukan cuma ya yang cuma latihan seadanya, yang kayaknya banyak gimmick untuk ya yang penting mereka main lucu-lucuan, nggak gitu. Justru kita menariknya itu adalah karena seriusnya kita itu seperti apa gitu dalam bermain volley gitu. Kalau kedekatan dan tadi apa pertanyaannya, gue lupa. Persahabatan. Iya. Ya karena memang persahabatan sama siapa sih? Prediksi. Oh iya. Prediksi. Ya kalau prediksi memang sudah bersahabat 13. Kalau dengan aktornya juga memang semua teman kan. Jadi memang ini kita kayak buat satu event bersama-sama, kita ramaikan, dan mereka semangatnya juga luar biasa. Maksudnya tanpa kita kan nggak pernah kita ngujuk, dong promoin. Berita terakhir, Vicky Shu ikut lomba 17-an, selalu menang balap karung hingga dapat banyak hadiah. Penyanyi Vicky Shu selalu ingat saat ikut perlombaan di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap ikut lomba, Vicky Shu sering memenangkan dan memenangkan banyak hadiah. Biasanya, Vicky juga ikut lomba balap karung, membawa kelereng hingga sepeda lambat. Sejak masih kecil, Vicky Shu selalu menanamkan dirinya sebagai anak kompetitif yang selalu ikut lomba apapun. Namun, Vicky mulai kehilangan momen-momen manis seperti yang pernah dirasakannya ketika masih kecil. Kini Vicky Shu menularkan semangat pantang menyerahnya itu kepada anak-anaknya. Meski mulai jarang manggung, Vicky masih sering mendapatkan tawaran bernyanyi di banyak kota di Indonesia. Hanya saja, tahun ini Vicky memilih tidak manggung di perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia dan menghabiskan waktu di rumah bersama anak-anaknya. Udah happy, sebenarnya hadiahnya juga nggak diambil, udah happy aja gitu kalau menang. Dan biasanya tuh panggungnya di dekat rumahku kan, panggung pengumuman pemenang dan organ tunggalan gitu, jadi ya menurut aku sih berkesan sih. Kayaknya aku di Jakarta belum menemukan gitu. Anak yang 5 tahun udah mulai ikut lomba belum? Belum ikut lomba. Cuman ini papanya karena mau daftarin bola, karena dari kemarin hobinya bola itu kayaknya papanya tujuannya nyekolahin bola biar bisa ikutan gitu. Karena emang anaknya pengen, anaknya tertarik, udah dari kemarin ngerayu aku mau ini, aku mau itu gitu. Jadi ya kita kembalikan ke anaknya sih, jadi gak maksain tapi ya mengarahkan apa yang dia mau. Ini harapan apa nih Kak Vicky Shu buat 17 Agustus ini di Indonesia? Harapannya semoga Liga Indonesia ya. Liga Indonesia semakin merdeka dalam artian kita semakin bisa menghargai produk-produk dari dalam negeri. Produk dalam negeri itu banyak sekali ya, tidak hanya produk seni, karya, dan segala macam lah gitu. Kita mungkin bisa lebih menghargai semuanya karena di luar negeri itu karya dan produk Indonesia sangat diterima. Jadi kita di Indonesia juga harus ikut lebih mencintai, gitu. Jadi lebih merdeka aja gitu aja. Terima kasih ya. Oh ya, pantesan udah ngomongin 17. Baiklah Tribuners, itulah berita selebriti bersama saya Fenty Novianti. Jangan lupa untuk terus menyaksikan YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan TikTok @tribunlampung. Untuk informasi terupdate lainnya, selamat siang dan sampai jumpa.